Wabarakatuh, saya Aurelia Astagina, mahasiswa D3 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini kita ketahui bahwa Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, sudah memasuki musim penghujan. Akibat dari hujan terus-menerus inilah yang menyebabkan banjir di setiap titik lokasi wilayah. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memiliki daerah resapan air yang kurang memadai. Banjir juga menjadi masalah dikarenakan banjir dapat mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada kesehatan. Adapun permasalahan kesehatan yang muncul akibat adanya banjir antara lain seperti diare, demam berdarah, penyakit ISPA, penyakit kulit, penyakit saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan berbagai dampak penyakit yang timbul akibat dari banjir. Yang pertama yaitu penyakit kulit. Di antara semua penyakit yang mengintai para korban banjir, penyakit kulit ini merupakan penyakit yang paling umum sering terjadi akibat dari banjir. Penyebabnya adalah bakteri jenis E. coli yang dibawa oleh banjir. Gejala yang timbul biasanya berupa bercak-bercak merah pada kulit yang terasa sangat gatal. Jika tidak segera ditangani, bercak-bercak merah tersebut bisa melebar ke bagian kulit lainnya. Yang kedua yaitu diare. Lingkungan yang tidak langsung dibersihkan pasca banjir dan kontaminasi bakteri yang terbawa oleh banjir pada makanan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya diare. Gejala diare pun bervariasi, mulai dari sakit perut, singkat dengan buang air besar tidak terlalu encer, hingga kram perut hebat yang disertai intensitas BAB yang cukup tinggi, dengan disertai keluarnya lendir dan darah juga. Yang kelima ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penyakit lainnya juga mengintai usai banjir adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu infeksi yang sering menyerang saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala umumnya seperti flu umum, yaitu batuk, demam yang disertai sesak nafas. Penularan ISPA terbilang cukup mudah karena dapat ditularkan melalui air liur, darah, dan udara. Kemudian ada malaria. Air yang mengenang saat banjir dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Saat itulah nyamuk penyebab malaria pun mendapat celah. Malaria disebabkan oleh parasit jenis Plasmodium. Parasit ini masuk ke dalam aliran darah melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejala penyakit ini berupa demam yang tinggi disertai lemas. Jika tidak dapat mendapatkan penanganan, malaria dapat berakibat fatal karena parasit yang masuk ke dalam tubuh penderita akan mengganggu pasokan darah ke organ vital. Yang terakhir yaitu demam berdarah. Sama seperti malaria, penyakit ini juga disebabkan oleh virus yang dibawa oleh gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah juga tergolong penyakit serius dan mematikan jika tidak segera ditangani. Pada bayi dan anak-anak, gejala awal yang timbul adalah demam yang disertai ruam pada kulit, sementara pada orang dewasa, gejala dapat berupa demam yang disertai nyeri otot, sakit kepala, nyeri di belakang mata, dan gejala-gejala lainnya. Yaitu ada demam tifoid atau tipes. Demam tifoid ini merupakan infeksi usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dalam kotoran hewan yang menginfeksi melalui air dan makanan yang telah terkontaminasi oleh penyakit. Penyakit ini biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti sakit kepala, mual, demam, diare, dan hilangnya nafsu makan. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.